Ya kalau dipikir-pikir saudara-saudara, memang Malaysia ini sangat tidak ramah, sangat tidak akrab, sangat kurang beruntung. Kurang beruntung kalau bertemu dengan wasit asal Jepang. Sudah setidaknya ada, kalau nggak salah ada 3-4 pertandingan yang dipimpin wasit Jepang dan melibatkan Malaysia, khususnya dengan Vietnam yang berakhir dengan kontroversial. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Baik yang serius maupun yang hanya bercanda. Baik yang sangat penting maupun yang biasa-biasa saja. Bebas saudara-saudara, bebas, bebas. Yang penting sopan. Dan hari ini saudara-saudara, hari ini saya ingin bicara tentang nasib Malaysia, nasib tim nasional Malaysia yang selalu kurang beruntung, yang selalu malang, yang selalu, kalau istilah di Indonesia itu sial. Nasibnya kurang baik kalau bertemu dengan referee, dengan pengadil, dengan wasit asal Jepang pada pertandingan sepak bola. Yang terbaru kemarin di SEA Games 2023 waktu lawan Vietnam, dan yang sebelumnya juga lawan Vietnam, saudara-saudara, 2 kali kan, waktu timnas senior di Piala AFF sama di kualifikasi Piala Dunia 2022. Pengadilnya dari Jepang dan hasilnya juga aneh juga. Nah, ini akan seperti apa saudara-saudara, akan kita bahas di edisi kali ini saudara-saudara. Begini saudara-saudara, Malaysia ini memang sudah kandas dari dari SEA Games 2023 setelah dikalahkan Thailand dan Vietnam. Nah, ada 2 faktor yang membuat Malaysia ini gagal melaju sampai jauh, sampai ke semifinal SEA Games 2023. Pertama tentu saja adalah persiapan yang menurut saya terlalu mepet, terlalu minim karena hanya 3 hari. Walaupun sebelumnya waktu bulan Maret melakukan pemusatan latihan dan mengadakan pertandingan uji coba dalam sebuah turnamen di Singapura bernamanya Merlion Cup. Tetapi kan jeda waktu antara bulan Maret sampai bulan Mei itu kan sangat panjang saudara-saudara, dan selama berapa bulan, 1 bulan itu tidak ada, para pemain tidak kumpul, baru kumpul lagi 3 hari sebelum pertandingan pertama melawan Laos, dan baru berangkat waktu sehari sebelum melawan Laos. Jadi tentu saja ini tidak ideal saudara-saudara untuk berangkat untuk sebuah pertandingan, walaupun ini bukan agenda FIFA, tetapi kan pesaing-pesaing Malaysia itu juga tampil dengan serius, tampil dengan kekuatan terbaik mereka, tampil dengan tim yang bagus, tim yang solid. Jadi waktunya tidak ideal. Terlepas dari apakah ada pemain yang cedera, apa ada klub yang keberatan melepas pemain karena ini bukan agenda FIFA, tapi faktanya persiapannya tidak ideal, sangat tidak ideal. Ella Farasan hanya punya waktu sedikit, dan ini tidak baik saudara-saudara, apalagi dalam pertandingan yang cuacanya hujan, cuacanya tidak menentu. Siang harinya bisa panas terik, tiba-tiba hujan, dan pada saat pertandingan Malaysia itu hujan deras, dan itu semakin tidak mudah karena ada fisik, ada mental, ada taktik yang harus menyesuaikan dengan kondisi. Apalagi lawan seperti Vietnam itu punya pendukung, punya penyokong, punya supporter yang saya rasa sangat dominan di stadion, dan itu juga mempengaruhi performa penampilan para pemain Malaysia. Selain faktor faktor teknik saudara-saudara, yang harus dipertimbangkan lagi, yang harus menjadi perhatian kenapa Malaysia bisa gagal di SEA Games adalah faktor, ya ini banyak dibicarakan di Malaysia juga, di media sosial, di mana-mana, di media mainstream, adalah wasit saudara-saudara, referee, pengadil lapangan, pemimpin pertandingan. Nah, Malaysia ini kemarin waktu melawan Vietnam itu dipimpin oleh Junpei Ida. Nah, itu wasit asal Jepang, saudara-saudara. Japanese referee. Jepun. Jepang. Nah, itu wasit atas, dan hasilnya adalah dia memberikan penalti pertama waktu kena tangannya si
Harit Haikal, jadi mantul ke paha, baru kena tangan, kemudian penalti. Penalti terlalu dini, terlalu awal. Ini membuat ya berat lah Malaysia. Apalagi kemudian Vietnam menambah 2 gol lagi. Menambah 1 gol sehingga sempat 2-0, 2-0 sebelum akhirnya mampu diperkecil. Tapi itu sudah ya kemungkinan mentalnya runtuh karena ya Malaysia kan otomatis protes kan. Nah, itu jadi wasit itu memberi kemudian di pertandingan berjalan adalah 2 kartu merah yang diterima Safwan, Maslan sama si Najamuddin. Najamuddin mendapatkan kartu merah dengan 9 pemain. dengan 10 orang aja susah Saudara, apalagi dengan 9 pemain dan melawan tim yang unggul. Yang sudah dalam keadaan unggul melawan tim yang cukup punya permainan yang bagus, yang solid, yang punya taktik yang bagus, di tengah hujan lagi dan ada apa istilahnya itu? Dengan dukungan penonton Vietnam yang banyak Saudara, karena harus dimaklumi si game ini kan tiketnya gratis. Tidak boleh semua orang bisa nonton secara gratis. Kemudian gratis itu apa ya? Percuma. Tidak bayar, maksudnya tidak bayar. Percuma ya istilahnya kalau di bahasa Melayunya percuma. Itu dan jarak Kamboja dengan Vietnam itu terlalu dekat. Jadi banyak orang Vietnam yang datang ke Kamboja untuk mendukung perjuangan mereka. Apalagi bagi Vietnam sama seperti Indonesia bahwa SEA Games ini penting. Jadi mereka datang dengan kekuatan penuh, harus dimenangkan, mendapatkan medali emas. Apalagi Vietnam kan juara bertahan 2 edisi sebelumnya. Nah, kalau kita bicara wasit yang si Junpei Ida ini dari Jepang ini, dia punya sebenarnya entah apa ya, apakah dia terlalu senang dengan Vietnam atau apa, tapi faktanya dia pernah punya kejadian punya pertandingan kontroversial. Pengadil si Jepang ini, si Junpei Ida ini punya pengalaman dengan dengan Vietnam ketika kalau nggak salah itu waktu tahun 2009 di Piala Raja di Thailand. Waktu itu pertandingan semifinal dan dia memimpin pertandingan melawan Thailand tuan rumah. Vietnam menang 1-0 dan wasitnya si beliau ini. Dan waktu itu ada kejadian kontroversial yang melibatkan Thailand. Jadi Thailand itu dirugikan oleh si wasit yang satu ini, saudara-saudara. Wasit satu ini dia merugikan Thailand sehingga Thailand kalah dan pada akhirnya Vietnam menang, melaju ke kalau nggak salah ke final itu. Dan sekarang dia memimpin pertandingan Vietnam melawan Malaysia dan kembali dia menguntungkan Vietnam, saudara-saudara. Jadi ini unik, saudara-saudara, unik dan ya kontroversial dari wasit asal Jepang. Itu sekaligus menegaskan bahwa Malaysia ini tidak pernah akrab, tidak pernah baik, tidak pernah beruntung kalau mendapatkan wasit pengadil lapangan, referee dari Jepang. Sebelum si Junpei Ida ini, saudara-saudara, kalau saudara ingat dengan Ryuji Sato kan, saudara-saudara, pendukung, penyokong Malaysia, supporter Malaysia, fans sepak bola Malaysia pasti ingat dengan yang namanya Ryuji Sato, saudara-saudara. Nah, ada 2 kejadian ketika Malaysia menjalani pertandingan dan dipimpin oleh beliau ini, Ryuji Sato dari Jepang ini, Japanese referee ini. Yang pertandingan pertama kalau saudara ingat waktu di kualifikasi Piala Dunia 2022 di Dubai. Di Dubai, ingat kan waktu tahun 2000 berapa ya? 2021 atau 2000 apa? Yang waktu itu adalah Malaysia juga ketemu Vietnam. Skornya sempat 1-1. Kemudian pada menit ke berapa ya? 82 atau 80 berapa? Pokoknya sudah kira-kira 10 menit sebelum pertandingan berakhir itu salah satu pemain Vietnam itu divingnya legendaris itu viral, ada di mana-mana, selalu diputar di video-video itu. Dia melakukan diving dan kemudian wasit si Ryuji Sato menunjuk titik putih untuk penalti. Kemudian terjadi penalti oleh si Kuo Ngoc Hai dan Vietnam berhasil menceploskan bola, skor 2-1. Walaupun sebelum itu kejadian itu skornya 1-1 dan setelah itu kan Malaysia gagal. Vietnam yang melaju menang, terus kemudian
lolos ke fase kedua, fase putaran terakhir, walaupun pada akhirnya juga gagal di putaran akhir kualifikasi zona Asia. Sementara Malaysia kemudian akan lolos ke lolos ke Piala Asia 2023. Vietnam juga lolos ke Piala Asia 2023, tetapi mereka gagal ke Piala Dunia 2022 setelah yaitu tadi dari pertandingan yang kontroversial yang dipimpin oleh Ryuji Sato. Ryuji Sato ini ini benar-benar persona non grata, saudara-saudara. Orang yang paling tidak disenangi di Malaysia ini, saudara-saudara, khususnya bagi pendukung, supporter, penyokong sepak bola, penyokong timnas Malaysia nih. Karena Ryuji Sato, kalau saudara masih ingat, ini yang paling baru nih, tahun 2022, tahun lalu, akhir Desember kalau nggak salah itu, masih baru itu. Ke pertandingan melawan Vietnam di Hanoi kan, kalau saudara ingat, fase grup. Nah, itu kan juga pemimpinnya Ryuji Sato. Tak perlu dijelaskan lah, kalian kawan-kawan di Malaysia kan udah tahu kan, waktu itu beliau membuat banyak sekali keputusan kontroversial. Sebut saja waktu Doan Van Hau bikin pelanggaran, menyikut di dekat di sana, di sudut sebelah kiri pertahanannya Vietnam. Itu tidak diapa-apakan kan. Kemudian puncaknya waktu si Asmi atau siapa itu yang di pelanggar, yang dia bereaksi di luar kotak penalti di dekat board iklan, advertising board itu, yang dia mereaksi si Doan Van Hau, kemudian dia dapat kartu merah, malah Malaysia dapat penalti. Nah, skor 3-0. Jadi itu menunjukkan bahwa Malaysia ini sangat tidak akrab dengan wasit asal Jepang nih. Jadi sudah dua wasit asal Jepang yang berulah membuat istilahnya itu kerusuhan, kegaduhan, yang membuat supporter sepak bola di Malaysia ini, penyokong sepak bola Malaysia ini gaduh, dan itu mempertanyakan keputusan wasit yang ini entahlah, ini apakah ini semacam kutukan, atau ini hanya kebetulan saja, atau ini sudah suratan takdir, atau ini sudah nasib, atau ini seperti apa. Tapi faktanya dua wasit dari Jepang ini sudah membuktikan bahwa Malaysia ini memang tidak akrab dengan, tidak beruntung kalau dipimpin wasit dari Jepang. Jangan-jangan nanti di pertandingan-pertandingan yang akan datang, kalau wasitnya dari Jepang, saudara-saudara, pengadilnya dari Jepang, ya Anda harus berhati-hati. Supporter Malaysia, Anda harus mengingatkan kepada pemain Anda untuk berhati-hati, untuk tidak melakukan kesalahan yang bisa berakibat sangat fatal terhadap jalannya pertandingan. Nah, saudara-saudara, selama tidak digunakan video asisten referee di sepak bola Asia Tenggara, di sepak bola Asia, ya kejadian seperti ini akan terus terjadi, saudara-saudara. Yang menggunakan VAR saja masih sering terjadi kontroversial, masih banyak protes dari tim yang dirugikan, apalagi kalau tidak ada VAR, saudara-saudara. Sudah pasti akan semakin banyak kejadian seperti ini, karena Indonesia juga sering juga dirugikan oleh keputusan wasit, apalagi kalau sudah main di level Asia Tenggara. Contohnya waktu Piala AFF U19 tahun 2022, waktu bulan Oktober atau November ya tahun lalu. Waktu itu Indonesia kan melibatkan Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Vietnam lagi, saudara-saudara. Pokoknya kalau ada Vietnam di situ runyam urusnya. Jadi Vietnam dan Thailand waktu itu main mata, saudara-saudara. Jadi mereka sengaja tidak mau menang, tidak mau saling mengalahkan, hanya puas dengan bermain imbang, walaupun sebenarnya peluang menang itu ada, dan jalannya pertandingan juga itu memalukan lah. Wasitnya juga tidak ngapa-ngapain, tidak bisa berbuat banyak. AFF juga tidak berbuat banyak. Kedua timnas junior ini bermain imbang, dan itu menyingkirkan Indonesia dari pertarungan. Kemudian Thailand dan Vietnam lolos ke semifinal, dan pada akhirnya kalau nggak salah itu juaranya justru Malaysia, Piala AFF U19 2022. Jadi ini membuktikan bahwa ya sepak bola di Asia Tenggara maupun di Asia ini ya begini-begini aja.
Kalau selama tidak ada video asisten referee, tidak ada VAR, tidak ada usaha untuk memperbaiki kesalahan manusia dengan menggunakan alat bantu teknologi, menggunakan sistem yang sudah diakui FIFA, itu ya akan terjadi seperti ini. Jadi solusinya adalah ya sesuai dengan yang digariskan FIFA, video asisten referee itu bisa digunakan di semua pertandingan level Asia maupun level ASEAN, saudara-saudara. Kalau misalnya menggunakan VAR, saudara, video asisten referee, apakah AFC yang harus menyediakan? Ya seharusnya AFC yang harus menyediakan, saudara-saudara. AFC kan mereka organisasi kaya, mereka dapat duit dari FIFA aja banyak. Mereka dapat sponsor dari produk-produk yang beriklan kepada mereka untuk menunjang aktivitas sepak bola di Asia, di ASEAN aja banyak, saudara-saudara. Kalau AFF maupun AFC tidak mampu ya negara, asosiasi, misalnya PSSI, mereka menyediakan satu alat VAR, nanti digunakan untuk pertandingan tim nasional, diinstal di stadion utama. Malaysia menyediakan satu, diinstal di stadion utama. Thailand menyediakan satu, Vietnam menyediakan satu. Jadi satu negara menyediakan satu, digunakan untuk pertandingan yang melibatkan negara mereka. Begitu. Nah, itu bisa jadi solusi, saudara-saudara. Walaupun harganya ya kalau yang menurut Pierluigi Collina, ketuanya wasit FIFA, itu satu alat itu yang lengkap itu akan menggunakan sekitar 14 kamera, itu harganya bisa sampai 1 juta US dollar. Sementara kalau yang light, yang mini, yang soft VAR namanya, itu harganya sekitar 500.000 sampai 600.000 US dollar, itu akan menggunakan kamera kira-kira 7-8 kamera. Dan Pierluigi Collina ini menyarankan ya kalau untuk negara-negara ASEAN ini ya cukup aja menggunakan VAR yang soft VAR, yang mini VAR, itu yang harganya lebih murah dan bisa digunakan untuk mobile. Jadi tidak ditaruh di stadion, tetapi ditaruh di kendaraan, di mobil, di minivan, nanti bisa dikeliling ke setiap tempat untuk digunakan ketika ada pertandingan. Nah, tapi kalau untuk pertandingan internasional ya ada baiknya diinstal di stadion utama tiap-tiap negara, tiap-tiap tim nasional itu kan punya stadion utama mereka. Kayak Indonesia itu stadion utamanya di GBK, Malaysia di Bukit Jalil, Thailand di Raja Mangala, Vietnam di Maidin. Nah, seperti itu aja, taruh di situ. Jadi supaya untuk menghindari kejadian seperti si Junpei Ida dan si Ryuji Sato terulang di pertandingan-pertandingan level ASEAN maupun level Asia di masa. Nah, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar, kita sudah membahas banyak hal terkait wasit Jepang, terkait pengadil asal Jepang, terkait referee asal Jepang yang sering beberapa kali beberapa kali kalau memimpin pertandingan Malaysia selalu hasilnya kurang menggembirakan, selalu tidak memuaskan, selalu saja muncul kontroversi ya. Yang waktu itu si Sato, yang sekarang si Ida. Nah, inilah yang membuat, entahlah mengapa, saya tidak tahu apakah ini semacam hukum kutukan, semacam hukum karma atau apa ya, itu yang terjadi seperti itu, saudara-saudara. Oke, saudara-saudara, ya saya rasa sudah cukup ya. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan, tetapi kalau benar itu berarti sebuah kebenaran, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara merasa channel Komentator Gadungan berguna, bermanfaat, menghibur, mengasihkan, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, abaikan saja, skip. Jangan di-report, saudara-saudara. Kasihan saya. Oke, saudara-saudara, ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Dan saya rasa sudah cukup, saudara. Kita kalau ada waktu kita sambung lagi di edisi berikutnya. Salam olahraga dan merdeka.